Tidak ada rumah tangga sempurna. Berkelahi, bertengkar, itu pasti ada. Itulah bumbu-bumbu rumah tangga. Jangan berkelahi sedikit langsung menyanyi, baru sambil menyanyi pakai sampo baru menyanyi kuat-kuat. Pulangkan saja aku pada ayahku. Ibu, tidak usah ibu. Ibu jangan sengaja sindir. Pas pakai sampo baru pulangkan saja. Ibu tolong dong. Ya. Suami juga balas. Pertanyaan yang ketiga. Silakan. Ada si Dimanu Tapen. Iya. Mau bertanya. Iya. Apakah dosa kalau seorang perempuan menikahi seorang laki-laki yang bercerai hidup? Dan apakah pernikahan itu tetap sakral di mata Tuhan? Mohon penjelasan. Orang menikahi laki-laki cerai hidup dosa atau tidak? Begini, firman Allah itu kalau kita belajar ada hal-hal yang bersifat umum ya dan bersifat rumus. Umum sekaligus rumus. Rumus untuk umum, kira-kira begitu. Contoh, semua manusia itu pasti mati. Ya toh? Di Alkitab begitu kan? Ibrani 9 ayat 27, setiap manusia ditetapkan untuk mati satu kali lalu dihakimi. Itu umumnya begitu. Tapi dari yang umum ini, rumus umum ini, Allah bikin pengecualian. Ada orang yang mati 2 kali. Katakanlah orang-orang yang Tuhan Yesus bangkitkan waktu Tuhan Yesus melayani. Lazarus, saudara laki-lakinya Marta dan Maria. Pemuda di Nain. Anak Yairus. Mereka itu sudah mati. Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Nanti kan mereka mati kembali. Kalau ikut rumus Ibrani 9 ayat 27 yang mengatakan manusia ditetapkan mati satu kali, kesannya tidak cocok. Bukannya tidak cocok, harus paham bahwa yang dari umum, rumus umum itu bisa ada pengecualian-pengecualian. Oke. Bahkan ada yang tidak mati sama sekali, satu kali pun tidak. Siapa? Henok dan Elia diangkat hidup-hidup. Nah, itu namanya pengecualian. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan manusia. Alkitab bilang semua manusia berdosa kecuali cuma satu. Siapa? Yesus. Tidak ada manusia seperti Yesus. Hanya satu-satunya yang beda. Tuhan Yesus tidak berdosa. Mau ayat di mana? Mau Ibrani 4 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 21. Semua ayat-ayat itu jelas. Ya, Anda bisa catat dan periksa di rumah. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah perceraian. Oke. Merupakan rumus juga bahwa Tuhan itu benci perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Tuhan sendiri bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya maut yang bisa memisahkan. Matius ya. Matius mana tuh? 19. Saya baca buat saudara ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya? Nah, ini namanya rumus umum. Hanya maut. Tapi ternyata kalau Anda baca terus dalam teks yang ini, Yesus kemudian buat pengecualian. Di ayat berapa? Ayat 9. Tuhan Yesus bilang begini, ini pengecualiannya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ngerti ya? Ini berlaku timbal balik ya, bukan cuma untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perceraian itu dengan alasan KDRT, lalu bercerai. Dengan alasan tidak ada anak, lalu bercerai. Atau sudah ada anak, mah dia bilang laki-laki belum dapat. Kan ada bapak-bapak begitu, suka mau anak laki-laki.
alasan yang tidak ada anak laki-laki makanya saya selingkuh atau minta cerai. Padahal bukan gara-gara itu, memang dia yang tadi tuh. Kalau ini adalah anak agak muda sedikit ya. Baru dia pakai alasan ini anak laki-laki, anak perempuan apa omong kosong. Sebaliknya, ada yang cari anak perempuan. Karena semua laki-laki cari anak perempuan. Kalau saya ini kan anak laki-laki semua. Nah ada bapak-bapak nakal yang bilang, kalau mama tidak kasih papa anak perempuan, papa cari di luar. Itu bukan karena papa apa, memang papa dikuasai oleh roh wewe gombel. Nah itu dia. Wegom. Bapak dikuasai oleh Wegom. Bapak suka kenal Wegom di luar sana. Nah Wegom ini yang selalu SMS, Mas nggak kunjungin kita Mas. Langsung Mas bilang, tunggu dulu, belum gajian. Nah, Mas memang setan. Nah jadi saudara, ini yang saya harus sampaikan. Karena setan itu pasti par deh Wewe Gombel dong, satu keluarga itu. Jadi saya harus ngomong ini. Jadi kalau orang bercerai dengan alasan-alasan itu, ya tidak boleh. Dan kalau sudah terjadi perceraian alasan itu, lalu dia menikah dengan orang, ini ayat bilang dia berzina seumur hidup. Jadi dosa. Nah saya tidak tahu pertanyaan yang Anda tanya ini kasusnya bagaimana. Apakah laki-laki itu bercerai hidup itu dengan alasan apa? Tapi kalau alasan misalnya contoh ada kasus di mana orang bercerai karena memang dia tangkap basah. Pasangannya berzina atau selingkuh atau punya simpanan. Nah ini cocok nih sama Matius 19 ayat 9. Karena saya sudah mulai dengan pengecualian itu ya. Ini mirip juga dengan Matius 5 ayat 32. Paralel. Ayatnya sama bunyinya. Ya. Kecuali karena zina. Jadi ternyata yang menjadi pihak korban, yang diselingkuhi lah. Saudara menjadi korban seperti Anang Hermansyah punya lagu toh. Tapi tak begini. Nah itu. Contoh saja. Tak begini itu baru tanda silang toh. Nah kalau itu kan jelas mereka korban. Ya kalau dalam kasus model begitu sudah banyak gereja yang melakukan pemberkatan bagi orang yang begitu. Makanya bagi saya kalau gereja mau melakukan pemberkatan ada orang bercerai katakanlah begitu. Kau harus cek. Itu bercerai gara-gara apa? Itu harus cek betul-betul. Jangan sampai dia tipu kita. Hanya mau nikah ulang lalu kemudian dia tipu kita, oh pasangan saya selingkuh makanya saya begini. Aduh, menurut saya hati-hati, jangan cepat percaya. Kadang-kadang mereka yang selingkuh, mereka kasih jatuh, mereka punya pasangan lagi. Ini repot. Ya. Nah, saya jelaskan ini. Memang di organisasi tempat saya, mau alasan apapun kami tidak menikahkan. Termasuk dengan alasan berzina sekalipun. Kami akan bimbing untuk mengampuni. Tapi faktanya karena ada ayat-ayat pengecualian di dalam Matius 9 ayat 19 dan Matius 5 ayat 32, maka gereja seperti gereja saya misalnya tidak punya hak melarang gereja yang mayoritas dengan pandangan bahwa orang yang menjadi korban, pasangan yang menjadi korban, entah suami atau istri yang dikhianati itu, dia boleh menikah. Makanya gereja-gereja melakukan pernikahan itu. Tapi kalau tidak ada. Kalau gereja kami memang tidak. Saya makanya banyak yang sudah datang. Alasan apapun kami tidak nikahkan. Kecuali ada garis komando dari sinode saya ya. Karena sejauh ini kami belum ada keputusan final secara tertulis di tata gereja kami untuk memperbolehkan ini. Sejauh ini masih dalam pergumulan lah untuk mencapai kesimpulan. Makanya mungkin rapat tahun ini mungkin kami akan ada di Denpasar ya. Kalau tidak corona, mungkin salah satu hal yang dibahas di dalam kongres kami, Tuhan kalau berkenan mungkin salah satunya ini. Saya sudah pernah ketemu ketua sinode saya, Bapak Budi Setiawan, GSJA, ketua umum GSJA Indonesia. Saya share masalah ini gimana nih Pak. Beliau bilang bahkan ada pendeta yang kayak gini. Pendetanya jadi korban. Pasangannya lari tinggalkan dia. Ya masa kita biarin begitu? Makanya kita harus pikirkan. Kalau menurut hemat beliau berdasarkan ayat-ayat yang ada sebenarnya boleh. Tapi ya tetap kita bikin sidang dulu. Ya supaya mendapatkan kesimpulan. Karena kasihan mereka posisi korban masalahnya. Mereka dikhianati.
Nah, yang Anda tanya nih posisinya bagaimana? Posisi seperti yang saya jelaskan atau tidak? Tapi kalau laki-lakinya yang tadi saya bilang, dia yang bikin aneh-aneh, lalu dia tinggalkan pasangannya, kalau Anda bilang, apakah menikah dengan orang seperti itu bersinah? Iya dong, kan dia yang mungkin bersinah, apalagi dia yang bersinah. Aduh, itu persinahan tingkat dewa. Itu ke bang, nah tabung sudah pebunga banyak, begitu ya. Bunga-bunga selingkuh, kan begitu. Bunga-bunga persinahan. Ya itu sih jawaban saya, kiranya berkenan, dan pesan saya melalui pertanyaan luar biasa ini, Anda yang belum menikah berdoa baik-baik. Ya, karena Kristen itu tidak poligami, Kristen itu monogami. Anda yang sudah nikah, jangan bertengkar sedikit omong-omong cerai. Stop, bertobat. Kalau pernah omong itu bertobat. Ya. Kalau saya pribadi, kalaupun katakanlah suamimu sudah salah sampai level jatuh dalam selingkuh atau berzina, sudah ampuni dia, berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan sedikit-sedikit cerai. Sebab kalau sudah cerai, saudara mau pulang kembali lagi ke laki yang pertama, firman Allah bilang tidak boleh. Saya baca dulu supaya jelas. Ini supaya jelas toh. Ulangan. Tiba-tiba semua tutup baru saya ingat. Jadi lebih kata omong sekaligus kok tuntas semua. Haleluya. Ulangan 24 mulai ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya. Ya. Dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Kasihan ini ibu. Ya, temukan yang tidak senonoh, langsung kena cerai. Ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, ternyata masih laku. Yang lain yang dapat. Terlepas dari sana yang tangkap. Bahkan yang satu mungkin setunggu-tunggu, dia lepas, betangkap. Mungkin begitu. 3. Ulangan 24 ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, ya ampun, tangkap pasti tidak cinta. Ini makanya perempuan hati-hati. Doa baik-baik, jangan lihat laki-laki di gereja menangis, menyembah, pegang perut. Lu cek, lu pikir Roh Kudus, dia belum makan pagi tuh. Lu langsung bilang, kue iman Roh Kudus. Padahal dia aku lu lapar. Bukan dia menyembah, dia lapar. Dia pergi gereja lupa sarapan. Nah, saudara lihat di sini bahwa ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya. Aduh, kasihan sekali nasibmu, nona atau ibu atau tante. Lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruhnya dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, saudara lihat ayat 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah itu. Berarti jangan main-main dengan pernikahan ya. Yang belum nikah doa baik-baik dulu. Ya. Yang sudah nikah takut Tuhan, jaga baik-baik. Tidak ada rumah tangga sempurna. Bakalahi bertengkar itu pasti ada. Itulah bumbu-bumbu rumah tangga. Jangan bakalahi sedikit langsung menyanyi baru sambil menyanyi pakai sampo baru menyanyi kuat-kuat. Pulangkan saja aku pada ayahku. Ibu tidak usah ibu. Ibu jangan sengaja sindir. Pas pakai sampo baru pulangkan saja. Ibu tolong dong. Ya. Suami juga balas. Pasti kas pulang. Itu kan kasihan. Repot ya. Sudah badame sudah kalau ada bakalai-bakalai kalau dengar ini jawaban pendeta Melato yang pagi nih, ini jelas beta omong data firman. Masa kita buka ruang tanya jawab jawab asal-asal bunyi beta senau. Ya. Tuhan berkati.